Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jendra. Ya, selamat siang. Apa kabar seger sekali ini? Alhamdulillah baik. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah baik Ibu Siti. Gimana kegiatan untuk hari ini Bu Siti dari pagi di sekolah tadi sampai siang ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Tapi ada beberapa hal yang ya biasa permasalahan guru dengan anak didik ya Pak ya, dengan muridnya. Hari ini tuh saya merasa kok anak-anak didik saya atau murid saya ini kok kalau dikasih tugas itu mereka kurang semangat mengerjakannya Pak. Nah lalu kalau saya kasih PR nih Pak ya, kadang ada beberapa anak yang nggak masuk untuk menghindari PR tersebut Pak. Begitu, sepertinya mereka pada saat saya menjelaskan pembelajaran juga ada yang ngobrol, ada yang main sendiri, seperti itu Pak. Sepertinya mereka motivasi atau minat belajar mereka ini agak menurun akhir-akhir ini Pak. Itu sehingga pada saat mengerjakan tugas pun berdampak pada hasil belajar siswa saya yang menurun. Itu yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Iya, sebenarnya mungkin itu yang dirasakan oleh setiap guru ya Bu ya, apalagi Bu Siti sendiri gitu. Jadi tadi Bu Siti bahwa menyebutkan kurang motivasinya belajar bagi siswa gitu ya Bu ya. Iya Pak. Jadi tentang motivasi ini kan perlu sih Pak. Motivasi ini berdampaknya ini sangat besar bagi peserta didik saya. Sehingga kalau pada saat pembelajaran mereka ini tidak semangat, banyak ngobrolnya, tidak memperhatikan saya, kan otomatis mereka tidak mengerti Pak. Sehingga nanti dari hasil belajar pada saat mengerjakan tugas itu pun mereka akan kesulitan, sehingga mereka mengerjakannya asal-asalan. Saya dapat menemukan motivasi belajar agar lebih giat belajar lagi gitu Pak, yang ingin saya berikan. Iya, jadi yang perlu ditingkatkan itu motivasi belajar siswanya gitu. Nah ini kan nanti kita mungkin akan ngobrol panjang ya Bu Siti ya. Ibu Siti, saya mau tanya sih, apa sih yang diharapkan Ibu Siti ketika kita nanti ngobrol ini nih? Apa yang diharapkan Ibu Siti dari pertemuan kita ini? Dengan kita sharing berdua nih Pak, kita sama-sama pendidik nih ya Pak ya, kita dapat menemukan hal yang dapat memotivasi siswa saya agar lebih giat belajar lagi, supaya sehingga nanti pada akhir pembelajarannya pun akan bagus, karena siswa saya ini kan sudah kelas 6 nih Pak. Jadi saya ingin mempersiapkan mereka untuk ujian dan untuk masuk SMP. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi. Iya, bagus sekali sih Bu Siti, luar biasa ya. Semoga nanti kita dapat titik temunya di pertemuan kita pada siang hari ini ya Bu Siti ya. Bu Siti, saya akan bertanya dengan Bu Siti, jika Ibu Siti ini diberi penilaian gitu, nah di titik mana dari 1 sampai angka 10 gitu, jadi berapa angka yang Ibu Siti harapkan gitu? Nah yang seperti saya katakan tadi Pak, anak kelas 6 ini kan saya ngajar di kelas 6 ya, anak di kelas 6 ini kan akan menghadapi ujian dan akan masuk ke SMP ya Pak ya. Jadi sebentar lagi mau ujian, jadi saya ingin mempersiapkan mereka dengan sangat matang. Nah kalau untuk saat ini anak saya kalau dari rentang 1 sampai 10 itu kira-kira 6 Pak, ada di posisi 6 Pak, untuk penilaian pembelajaran pada kelas saya Pak.
Oh, jadi, rentang saat ini di posisi ke-6 gitu ya, Bu, ya. Apakah, nanti akan Ibu Siti pikirkan ketika angka 6 itu akan Ibu tingkatkan atau tidaknya gitu, Bu? Iya Pak, saya inginnya karena di kelas 6 itu tadi masuk kelas paling tinggi di kelas di tingkat SD ya Pak. Jadi saya ingin meningkatkan ke tingkat ke-8 ya Pak, karena yang saya sebutkan tadi untuk persiapan ujian. Jadi mereka tuh harus mateng nih untuk menghadapi ujian dan untuk menghadapi pembelajaran di SMP yang pastinya akan berubah dari SD ke SMP ini. Jadi saya meningkatkan ke-8. Iya, bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu sudah memikirkan rencana-rencananya gitu, karena kan persiapan ujian dan untuk persiapan MPLS di SMP itu kan mungkin butuh tambahan pembelajaran gitu ya Bu Siti ya. Eh, Bu Siti tadi Ibu Siti bilang bahwa ingin meningkatkan di angka 8. Nah, saya mau tanya sih, eh, apa rencana Ibu Siti ketika ingin meningkatkan ke level 8 ini? Nah, saya kan di kelas 6 SD nih Pak, kelas 6 SD kan kalau di sekolah saya masih menggunakan kurikulum 13. Dengan saya belajar berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka, saya ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya pelajari itu ingin saya terapkan di kelas saya. Yang pertama yang akan saya lakukan sebenarnya manajemen kelasnya dulu. Sebelum melakukan pelajaran, manajemen kelas dulu. Jadi saya itu ingin siswa saya pada saat datang ke sekolah itu dengan rasa senang, gembira, dan merasa nyaman di kelas, sehingga mereka akan dengan baik mengikuti pembelajaran. Nah, dengan ice breaking juga Pak, kalau anak SD masih senang bernyanyi untuk meningkatkan moodnya lah, untuk moodnya. Jadi dengan moodnya bagus sehingga mereka juga dalam pembelajaran akan bahagia. Jadi ice breaking ini kan nggak cuma tepuk tangan, nyanyi yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Nah, saya ingin nanti pada saat ice breaking yang saya buat ini berkaitan dengan pembelajaran sehingga anak bisa mengingat pembelajaran dengan bernyanyi. Yang pembelajaran yang berkaitan materi hari itu yang telah dipelajari itu dengan bernyanyi. Dan selain dengan manajemen kelas dan ice breaking, saya juga ingin kelas saya itu yang saya sebutkan tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan berdiferensiasi itu kan ada berdiferensiasi konten, proses, dan produk ya Pak ya. Jadi untuk di kontennya ini anak-anak zaman sekarang senang lihat video Pak. Senang lihat video, senang lihat YouTube. Mereka kalau lihat HP itu nggak mau diem Pak, nggak mau berhenti malahan kan lihatnya YouTube, game. Nah, saya ingin menggunakan pembelajaran yang menggunakan video pembelajaran. Dan saya ingin menyiapkan untuk siswa yang memiliki bermacam-macam gaya belajar. Contohnya dari kinestetik, video, dari visual, audio visual. Tapi di SD ini sangat susah untuk menentukan, oh siswa ini kinestetik, siswa ini visual, atau siswa ini video audio visual. Mereka ini ikut aja, asiknya mana aja. Pada saat saya menampilkan video yang kinestetik ikut aja. Pada saat menyiapkan pembelajaran untuk yang kinestetik, yang video ngikut. Pokoknya mereka masih ingin tahu gitu, ingin tahu ini apa sih, masih ingin, rasa ingin tahunya besar gitu lah, masih anak SD. Jadi kalau pada saat saya menampilkan gambar, mereka juga ya ikut lihat gambar, nggak terus diabaikan gitu, tidak. Setelah itu saya juga ingin biasanya kan saya kan kalau di kelas itu Pak duduknya itu kan hanya berdua. Nah, nanti saya akan coba mereka duduk berkelompok dengan ya, saya kan paham siswa yang sudah yang pintar, yang tingkatannya memang pintar, sedang, dan rendah gitu. Jadi nantinya di setiap kelompok itu saya ingin memberikan satu leadernya, siswa yang pintar di setiap kelompoknya, sehingga nanti kalau siswanya itu tidak ada yang belum mengerti, mereka bisa ngajarin seperti itu Pak. Jadi selain manajemen kelas, media, tentang manajemen kelas, media, dan ice breaking itu juga yang berdiferensiasi juga ingin saya gunakan gitu. Meskipun di kurikulum 13 nih katanya berdiferensiasi kebanyakan kurikulum Merdeka, tapi saya ingin juga menggunakan di kurikulum 13 juga.
Wah, keren banget ini Bu Siti ini udah memikirkan rencana-rencana yang nanti kedepannya lebih baik dalam proses pembelajarannya Bu Siti ya. Iya. Bu Siti tadi sudah bilang bahwa saya akan mengaitkan ice breaking dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan gitu. Terus kemudian akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu luar biasa sekali untuk rencana itu ke depan. Yang saya tanyakan lagi Bu, tadi kan Ibu sudah berbicara tentang rencana-rencana yang Ibu akan laksanakan ya gitu. Saya tanya nih, dalam waktu dekat ini nih Bu, apa sih rencana yang Ibu sebutkan tadi dalam waktu dekat ini yang akan dilaksanakan Ibu? Yang pertama ingin saya laksanakan yang pastinya dalam pembelajaran itu medianya ya Pak ya, karena misal dengan media yang menarik, siswa juga akan termotivasi untuk belajar. Kan dia namanya anak SD jarang nih lihat proyektor, jadi dengan diharapkan saya mengajar dengan proyektor, dengan video pembelajaran, mereka akan antusias dan fokus untuk belajar. Itu Pak. Dan melakukan ice breaking juga tadi, yang saya akan mencari referensi dari YouTube, dari TikTok tentang ice breaking, tentang pembelajaran yang besok akan saya lakukan, dan mengaitkan ice breaking itu dengan pembelajaran. Yang ice breaking yang terkait dengan pembelajaran. Iya. Ya. Dan Ibu Siti tadi menyampaikan bahwa berdiferensiasi berarti itu masuk ke konten ya Bu ya. Jadi Ibu akan memperkuatnya di diferensi kontennya gitu, dengan cara tadi Ibu Siti melihat video pembelajaran yang ada di YouTube gitu. Nah, yang saya tanyakan lagi nih, menurut Ibu Siti yang harus Ibu Siti laksanakan ketika menggunakan media pembelajaran itu, bagaimana sih cara menarik dalam proses pembelajaran ice breaking itu ke anak nantinya gitu? Cara menarik yang pertama, setelah kita memberikan pembelajaran nih, saat pembelajaran contohnya pada IPA nih, kita belajar tentang perkembangbiakan pada hewan, ada ovivivipar. Nah, dengan begitu, dengan lagu yang mengaitkan tentang perkembangbiakan, ada ovipar, vivipar, ovovipar. Nah, contoh hewannya pun dikaitkan ada di dalam lagu itu. Jadi mereka tahu, oh, ovipar ini bertelur, berarti contoh hewannya ayam. Setelah pembelajaran dilakukan, setelah saya menjelaskan, lalu saya putarkan lagu itu, kita bernyanyi bersama tentang materi itu, tapi dengan menggunakan lagu. Sebenarnya intinya pada ice breaking itu intinya kayak seperti rangkuman dari sebuah lagu, rangkuman dari sebuah materi itu cuma dijadikan lagu. Jadi dengan anak bernyanyi senang, akhirnya dia akan mengingat, seperti itu Pak. Oke, baik Ibu Siti, luar biasa ya. Jadi Bu Siti sudah tahu nih rencana-rencana kedepannya untuk pembelajaran gitu. Jadi saya tanya nih Bu, kapan nih Bu mau dilaksanakan gitu? Saya nggak sabar loh Bu, kan bentar lagi kita ketemu nih gitu, ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi pengen tahu nih kapan nih mau dilaksanakannya. Kalau saya ingin melaksanakan secepatnya Pak, karena namanya masalah ini harus segera diselesaikan. Rencana saya ini hari Kamis ya Pak ya, inginnya saya besok Jumat setelah senam itu kebetulan ada pembelajaran IPA nih Pak, ada pelajaran IPA. Jadi setelah senam masuk kelas belajar IPA, nah itu saya akan langsung melaksanakan pembelajaran saya agar cepat juga nih naik ke level 8-nya ini, karena saya juga kan punya target. Kalau menunggu besok-besok nanti keburu nilai anak saya juga nilainya keburu jelek semua gitu kan. Jadi saya ingin segera cepatnya besok saya akan melakukan pembelajaran itu Pak. Oke, keren banget ya Ibu Siti, langsung gercep gitu dalam menangani permasalahan ini gitu ya. Jadi langsung besok Jumat akan dilaksanakan. Luar biasa Ibu Siti. Bu Siti, saya mau tanya nih, dalam proses itu kan, dalam perencanaan Ibu ini pasti butuh seseorang atau yang mendukung Ibu dalam proses pembelajaran ini gitu. Apalagi Ibu tadi menyiapkan video gitu. Ada nggak sih Bu rekan sejawat yang bisa membantu Ibu gitu dalam proses pembelajarannya nanti gitu, yang mendukung gitu? Iya, karena
kurikulum 13 ini kan kurikulum Merdeka ini baru 2 tahun nih Pak dilaksanakan di sekolah saya, sehingga yang sudah memakai kurikulum Merdeka kelas 1, 2, 4 dan 5. Nah, di sini yang sudah dari awal kurikulum ini hadir di sekolah saya yang sudah melaksanakan itu Bu Rima. Nah, saya kan akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi kan ini baru di kurikulum Merdeka. Nah, Bu Rima ini dia sudah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan di kelas saya. Jadi, saya akan berkonsultasi pada Bu Rima tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan selain itu juga dia nggak semua guru kan banyak yang sudah senior Pak, dia juga selain itu pintar dalam IT Pak, sehingga saya bisa berkonsultasi dengan mereka untuk menyiapkan pembelajaran saya yang ingin menggunakan video pembelajaran tadi Pak. Ya, jadi ada salah satu guru ya namanya Bu Irma, teman rekan sejauh Bu Siti ini yang memotivasi Bu Siti di dalam proses pembelajaran nanti ya Bu ya, dalam menyiapkan rencana Ibu dalam pembelajaran gitu. Yang saya tanyakan lagi Bu nih, dalam perencanaan ini kan rencana yang Ibu buat ini bagaimana sih ketika nanti tahu hasilnya gitu, baik atau tidaknya gitu Bu? Kalau ini kan baru rencana nih Pak, belum saya lakukan nih. Sebenarnya harapannya tingkat keberhasilan terlaksananya rencana saya ini berhasil. Karena ini baru rencana, belum dilakukan. Nanti saya baru akan melakukan besok. Kita akan loka di hari Sabtu tanggal 5. Nanti kita ketemu di loka, kita ngobrol-ngobrol tentang hasil dari rencana saya besok yang akan saya lakukan ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Siti, luar biasa. Nanti kita ketemu ya di loka ya. Nah Bu Siti ini pertanyaan terakhir nih Bu Siti nih, terakhir ya kayaknya sih. Dari obrolan-obrolan yang kita obrolin ini kayaknya santai bener ya, harusnya sambil ngopi nih Bu. Metis ya Pak ya. Iya, sambil metis gitu. Dari obrolan-obrolan kita ini apa sih yang Ibu dapat dari obrolan kita ini tadi gitu Bu? Dengan ngobrol dengan sesama guru nih, akhirnya setelah saya mengobrol dengan Bapak, saya menemukan cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya, sehingga nantinya dapat juga meningkatkan hasil belajar siswa saya. Nah, dengan cara tadi, dengan cara yang manajemen kelas, terus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terus kita menggunakan media strategi seperti itu Pak, saya mendapatkan solusi lah dari masalah yang saya hadapi dengan siswa saya ini. Karena kita sebagai guru ya, masalah kita siswa itu ya Pak ya, sehingga yang diharapkannya nanti tujuan dari pembelajaran saya itu tercapai, baik buat saya begitu juga buat peserta didik saya. Iya, terima kasih Bu Siti, luar biasa nih Bu Siti ini dalam bincang-bincang hari ini ya. Besok kita ketemu di Loka Karya Ibu Siti ya. Semoga kita selalu sehat dari lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti rencana kedepannya Ibu Siti dalam rencana ini bisa berhasil gitu ya. Mungkin itu saja Ibu Siti untuk pertemuan kita di siang hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak Jendra. Sama-sama Ibu Siti.